yakni kesedak atau choking. Heimlich manuver. Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Abdi dalam channel Dokter A to Z. Channel A to Z adalah channel yang informatif, edukatif, dan inovatif yang akan membahas dari A sampai Z tentang masalah kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan membahas keadaan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di kehidupan kita sehari-hari, yakni kesedak atau sering disebut keselak atau choking. Choking atau tersedak adalah suatu keadaan di mana terjadi sumbatan pada jalan nafas oleh makanan atau benda lain, sehingga penderitanya merasa kesulitan bernafas secara efektif. Tersedak merupakan suatu keadaan yang disebut keadaan emergensi atau kegawat daruratan yang membutuhkan tindakan yang cepat, tindakan yang tepat oleh siapa saja yang berada dekat dengan penderitanya. Karena mungkin tim medis tidak cukup waktu untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan. Oleh karena itu, Sobat Sehat Nusantara sekalian, saya ajak untuk kita mempelajari bagaimana caranya mengatasi keadaan choking apabila terjadi di sekitar kita. Choking ini sendiri, apabila terjadi sumbatan total di jalan nafas kita, maka akan berakibat dampak buruk dan fatal pada penderitanya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kematian. Mungkin kita akan berpikir, keadaan apa sih yang bisa menimbulkan choking? Sobat Sehat semuanya, pada orang dewasa, keadaan choking terjadi apabila ada makanan yang dikunyah tidak secara sempurna dan tertelan masuk ke dalam mulut, atau makan dalam keadaan tertawa atau berbicara-berbicara saat makan daging sapi, makan bakso, atau bahkan tertelan gigi palsu. Pada orang tua, keadaan gangguan sistem saraf menelan juga bisa menyebabkan terjadinya keadaan keselak atau choking ini. Nah, sedangkan pada anak-anak, keadaan tersering yang menyebabkan terjadinya choking adalah makanan yang tidak dikunyah secara sempurna serta potongan makanan yang terlalu besar dan keras. Contoh permen atau koin atau kacang atau kelereng atau pin yang sering dimasukkan ke dalam mulut. Tanda dan gejala umum yang paling sering dialami oleh orang yang menderita choking adalah memegang di leher atau tenggorokan. Jika orang tersebut tidak memberikan gejala seperti itu, kita harus memahami gejala lainnya. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk berbicara. Tiba-tiba orang tersebut berhenti berbicara. Kemudian kesulitan dalam bernafas, berbunyi mencicit, atau berbunyi batuk yang sangat lemah. Yang paling bahaya adalah ketika ujung kuku, bibir, wajah menjadi pucat, kemerahan, dan akhirnya kebiruan sampai menimbulkan kehilangan kesadaran. Sobat Sehat semua, apabila tersedak mengakibatkan sumbatan jaringan nafas yang total, maka keadaan yang bisa berdampak fatal adalah timbulnya kematian. Kita hanya memiliki waktu 4-6 menit untuk melakukan penyelamatan. Berikut ini kita akan mempelajari cara mengatasi choking apabila keadaan ini tiba-tiba terjadi dan hadir di sekitar kita. Maka itu kita harus memahami langkah-langkahnya. Yang pertama, kita meminta kepada penderitanya untuk melakukan batuk sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya beberapa kali. Tujuannya supaya sumbatan jalan nafasnya bisa terlontar keluar. Apabila dengan melakukan batuk tidak berhasil, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memegang badan pasiennya, letakkan dadanya di tangan kiri kita. Tangan kanan kita akan melakukan tepukan dari belakang dengan cara
landing, dan take off pesawat. Ini yang disebut dengan gerakan 5 to 5, artinya 5 kali kita lakukan. Kalau belum berhasil, 5 kali kita lakukan. Sobat sehat, apabila 2 gerakan ini berhasil, kita harus melakukan gerakan yang ketiga yang disebut dengan Heimlich Maneuver. Caranya adalah dengan memeluk perut penderita choking ini, menempelkan satu tangan kita di atas pusatnya dan satu tangan kita di atas tangan yang satunya. Kemudian dengan cara mencungkil, dilakukan mencungkil berulang-ulang seperti mengangkat orang tersebut yang di atas perutnya, persis di bawah ulu hatinya. Kita harapkan akan terjadi refleks muntah sehingga sumbatan makanan tersebut bisa keluar. Nah, sobat sehat, ini beberapa langkah yang harus kita lakukan. Apabila makanannya keluar, pasiennya tidak sadarkan diri, maka kita harus melakukan tindakan pertolongan pertama untuk membebaskan jalan nafasnya adalah dengan cara melakukan kompresi pada dada dan memberikan pernafasan buatan atau yang disebut dengan CPR. Untuk lebih jelas tentang cara melakukan Heimlich Maneuver ini, saya ajak sobat sehat semua untuk menyaksikan video di bawah ini. Lo kenapa sih men ninggalin gue gitu aja? Yaudah maaf sih, namanya orang lapar juga. Ya lo kira lo doang yang lapar, gue juga lapar kali. Egois banget sih. Udahlah, gak usah berantem dulu, mas gue. Udah pesen dulu. Mas. Ya mas, bentar mas. Udahlah, gak usah berantem dulu, lapar gue. Males lah. Ya mas, pesen apaan mas? Coba mas, menunya mas. Pesen bakso aja ya. Serah deh. Minumnya es manis ya. Ya udah. Yaudah mas, baksonya 2 sama es manisnya juga 2 ya. Tunggu ya mas. Ya sabar dong. Ya orang lagi lapar tapi gimana? Ya sabar. Mas, di baksonya mas. Sobat sehat seluruh Nusantara, mungkin sekarang sobat sehat semuanya sudah mempunyai gambaran atau bekal untuk mengatasi keadaan choking yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan semoga sobat sehat semua dapat mempraktekkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi seorang penyelamat bagi banyak orang. Obat terakhir yang akan selalu kami bagikan kepada sobat sehat semuanya dari channel Dr. A to Z adalah hati yang gembira dan selalu menebarkan senyuman.
Apabila Sobat Sehat mempunyai pertanyaan atau saran mengenai topik pembahasan selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan Sobat Sehat semuanya dan kami akan menjawab semampu yang kami bisa. Sampai bertemu dalam video kami selanjutnya karena kami A to Z akan selalu hadir membagikan hal-hal positif yang akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam tenang, salam senang, dan salam menang. Pelan-pelan minumnya, ntar kesel lagi. Enggak lah, mana ada. Mana baksonya? Tuh. Di sini mah adanya kamu. Apaan sih, Dav? BTW kok kamu nggak nolongin aku sih tadi? Namanya juga orang panik. Ya udah, nggak apa-apa. Ada kamu di sini juga udah nolong aku kok. Sebenarnya sih ada yang mau gue omongin. Kayaknya kita sampai sini aja deh. Maksudnya sampai di sini gimana? Ya, maksudnya kita putus.